Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPAS kelas 5 bab 6 topik B, yaitu tentang Indonesiaku kaya hayatinya. Pertanyaan esensial. Yang pertama, bagaimana pengaruh geografis Indonesia terhadap keanekaragaman hayatinya? Apa keanekaragaman hayati yang ada di tempat tinggalku, dan apa manfaat memiliki keanekaragaman hayati? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Nah anak-anak, Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan keanekaragaman hayatinya. Sebagai negara kepulauan, membuat tempat tinggal kita ini menjadi rumah berbagai jenis flora dan fauna, baik itu di darat maupun di laut. Selain itu, Indonesia juga memiliki beraneka macam suku. Keanekaragaman hayati menerangkan tentang berbagai macam kehidupan, baik keanekaragaman genetik atau sifat, jenis atau spesies, dan ekosistem. Yuk kita pelajari bersama mengenai ketiga keanekaragaman ini. Nah anak-anak, selanjutnya mari kita baca teks dengan judul keanekaragaman hayati. Amatilah gambar berikut ini. Makhluk hidup apa saja yang kalian temukan? Di mana saja mereka bisa hidup? Nah, ada ikan yang hidupnya di air, kemudian ada kucing yang hidupnya di daratan, dan sebagainya. Macam-macam makhluk hidup yang kalian temukan merupakan keanekaragaman jenis. Makhluk hidup ini juga bisa hidup di lingkungan yang bermacam-macam. Ini merupakan keanekaragaman ekosistem. Lalu, bagaimana dengan keanekaragaman genetik? Mari amati teman-teman yang ada di kelas kalian. Walaupun termasuk dalam satu jenis makhluk hidup yang disebut manusia, tetapi manusia berbeda-beda. Ada yang berkulit putih, sawo matang, kuning langsat, atau hitam. Rambutnya pun ada yang lurus, keriting, atau ikal. Walaupun dalam satu keluarga, perbedaan-perbedaan tersebut bisa kalian temukan. Inilah yang dinamakan keanekaragaman genetik. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat terjadi karena dalam setiap makhluk hidup terdapat gen atau pembawa sifat. Gen inilah yang memengaruhi sifat-sifat manusia, termasuk sifat fisik. Apakah kalian bisa melihat keanekaragaman genetik dalam gambar tersebut? Nah anak-anak, kosakata baru kita kali ini adalah hayati, merupakan berhubungan atau berasal dari makhluk hidup. Flora adalah alam tumbuh-tumbuhan di suatu daerah. Fauna adalah dunia hewan di suatu daerah. Genetik adalah berhubungan dengan keturunan atau gen, sedangkan gen adalah bagian sangat kecil dalam tubuh kita yang membawa sifat keturunan. Nah anak-anak, mari kita simak teks dengan judul keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia bisa dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah Indonesia Barat atau Asiatis, Tengah, dan Timur atau Australis. Wilayah Tengah disebut juga dengan wilayah peralihan yang memiliki ciri khas tersendiri. Wilayah Timur memiliki kemiripan dengan flora dan fauna di Australia. Adapun wilayah Barat memiliki kemiripan dengan flora dan fauna di Asia. Flora di Indonesia Barat. Wilayah ini memiliki curah hujan yang tinggi sehingga floranya beraneka ragam. Pada wilayah ini terdapat hutan lebat yang ditumbuhi tanaman seperti meranti, keruing, rotan, dan jati yang bisa dijadikan kayu pertukangan. Selain itu, ada tanaman kemuning, hutan bakau, dan rawa gambut. Fauna di Indonesia Barat meliputi mamalia. Umumnya memiliki karakteristik berbadan besar seperti gajah, badak, rusa, banteng, kerbau, dan sebagainya. Terdapat juga berbagai primata seperti bekantan, owa Jawa, dan orang hutan. Kemudian ada reptil, yaitu ular, kadal, biawak, buaya, dan sebagainya. Ada burung, yaitu burung hantu, elang, merak, dan sebagainya. Ada ikan, berbagai macam ikan tawar seperti pesut, mahakam, ikan arwana, dan sebagainya. Flora di Indonesia Tengah. Curah hujan yang rendah dan relatif kering membuat flora di wilayah ini didominasi oleh stepa tropis dan sabana. Contoh flora tipe peralihan antara lain anggrek, cengkeh, cendana, pala, dan eboni. Flora di daerah pantai akan mirip dengan flora di wilayah timur, sedangkan flora di gurun memiliki kemiripan dengan yang ada di Kalimantan. Fauna di Indonesia Tengah.
Jumlahnya tidak sebanyak wilayah barat dan timur, yaitu mamalia seperti anewa, babi rusa, monyet hitam, kuskus, tarsius, dan sebagainya. Kemudian ada reptil, yaitu komodo, buaya, biawak, ular, dan sebagainya. Ada burung, yaitu burung maleo, kakatua, nuri, rangkong, dan sebagainya. Flora di Indonesia Timur didominasi oleh hutan hujan tropis, hutan musim, dan hutan bakau di daerah pesisir. Contohnya matoa, pohon sagu, fikus, jati, merbau, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah fauna di Indonesia Timur. Memiliki karakteristik ukuran tubuh yang tidak terlalu besar dan mamalianya berkantong. Mamalianya ini meliputi kuskus, kanguru, walabi, landak irian, dan kelelawar. Adapun reptil berupa kadal, buaya, biawak, ular, burung meliputi cendrawasih, kasuari, nuri, maleo, dan sebagainya. Nah anak-anak, tahukah kalian bahwa flora dan fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 wilayah, yaitu yang pertama wilayah Asiatis meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan hingga Selat Makassar dan Selat Lombok. Kemudian di wilayah peralihan meliputi Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Di wilayah Australis meliputi Papua, Kepulauan Aru, dan beberapa pulau di sekitarnya. Wilayah Asiatis dan wilayah peralihan dibatasi oleh garis Wallace, sedangkan wilayah peralihan dan wilayah Australis dibatasi oleh garis Weber. Nah anak-anak, dilihat dari kondisi geografis dan alamnya, mengapa Indonesia memiliki keanekaragaman hayati? Ya karena Indonesia memiliki musim hujan dan kemarau, sehingga lingkungannya cocok untuk tumbuh beraneka macam tumbuhan, terutama di wilayah hutan hujan tropis. Selain itu, kenampakan alam yang bervariasi membuat Indonesia memiliki banyak habitat seperti hutan, danau, sungai, pesisir laut, padang rumput, dan sebagainya. Kondisi ini mendukung untuk berkembangnya keanekaragaman hayati. Berdasarkan penjelasan tadi, maka kita dapat merefleksikan bahwa hubungan kondisi geografis dengan keanekaragaman hayati di Indonesia adalah bahwa negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas membuat keanekaragaman hayati di lautan Indonesia cukup banyak. Daratan yang subur didukung dengan iklim tropis membuat ragam bentang alam di Indonesia menjadi lingkungan yang cocok untuk beraneka jenis tumbuhan dan menjadi habitat bagi berbagai jenis hewan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam. Tentunya masyarakat cenderung memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Oleh karena setiap wilayah Indonesia memiliki banyak keanekaragaman, membuat banyak sekali pemanfaatan secara tradisional yang kita miliki. Berikut beberapa pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama adalah sebagai sumber bahan pangan. Kita memiliki banyak bumbu seperti lada, jahe, bawang, lengkuas, kunyit, serai, aneka cabai, dan masih banyak lagi. Bumbu ini membuat olahan masakan Nusantara menjadi beragam dan lezat. Yang kedua adalah sebagai obat-obatan. Banyak obat-obatan yang dibuat dari berbagai jenis hewan dan tumbuhan, diantaranya adalah cacing untuk membuat obat tifus, kulit buah pina untuk obat anti malaria, kumis kucing untuk mengobati infeksi saluran kencing, dan kayu putih sebagai bahan dasar minyak kayu putih. Kemudian sebagai bahan kosmetik, tumbuh-tumbuhan juga bisa dijadikan bahan-bahan kosmetik dan perawatan tubuh seperti lidah buaya untuk penyubur rambut. Serai bisa diolah menjadi lotion atau minyak untuk mengusir nyamuk. Yang keempat adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tahukah kalian bahwa selain dari kapas, pakaian juga bisa dibuat dari serat nanas, serat pisang, dan enceng gondok? Indonesia memiliki banyak bahan alam yang bisa diolah menjadi bahan untuk membuat pakaian. Selain itu, perkakas dan bahan bangunan juga bisa diolah dari kayu, rotan, atau bambu. Nah anak-anak, dengan mencari tahu pemanfaatan keanekaragaman hayati oleh penduduk setempat dapat membuka gerbang baru untuk ilmu pengetahuan dan teknologi serta aktivitas ekonomi seperti perindustrian, perdagangan, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Nah anak-anakku tercinta, hari ini kita telah belajar banyak hal. Di antaranya adalah 1. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi keanekaragaman genetik, jenis, dan ekosistem. 2. Flora dan fauna Indonesia dapat dikelompokkan berdasarkan wilayahnya, yaitu wilayah Indonesia Barat, Indonesia Tengah atau peralihan, dan Indonesia Timur. 3. Pemanfaatan keanekaragaman hayati di bidang ekonomi seperti dalam bidang perdagangan, hasil pertanian, dan peternakan,
serta pariwisata. 4. Pemanfaatan keanekaragaman hayati di bidang iptek seperti penelitian untuk obat-obatan, untuk kemajuan teknologi pertanian dan peternakan dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kebakaran hutan, penebangan dan perburuan liar, bencana alam, penggunaan bom ikan, pembuangan limbah beracun merupakan hal-hal yang bisa mengurangi keanekaragaman hayati. Nah, anak-anak, cukup di sini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.